Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Mas Aneka Simin dari nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang DSP SC atau biasa disebut dengan Double Sideband Suppressed Carrier. Untuk penjelasan pertama, DSP tersebut dibagi jadi tiga, ada XT, CT, sama MT. Oke, yang pertama itu ada XT, Information Signal atau biasa disebut dengan message signal. Nah, informasi signal ini merupakan ada sinyal informasi yang akan dikirimkan melalui suara, musik, ataupun data. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk grafiknya yang di informasi signal atau message signal, kalian bisa lihatlah gelombangnya itu kan berbentuk sinus karena pada frekuensi ini tuh relatif rendah karena dia tuh mengirimkan atau membawa informasi. Sinyal ini tuh tidak bisa dipancarkan secara langsung melalui antena sehingga membutuhkan proses yang namanya modulasi. Selanjutnya ada carrier signal. Nah, carrier signal sendiri itu mempunyai frekuensi yang lebih tinggi dibanding message signal. Karena apa? Karena carrier signal itu mempunyai fungsi membawakan informasi yang sinyal itu dapat dipancarkan melalui media transmisi. Di sini kalian bisa lihatlah di carrier signal sendiri itu gelombangnya kan jauh lebih rapat dibanding yang message signal. Ya karena itu menunjukkan bahwa frekuensi carrier signal itu tuh lebih tinggi dibanding message signal. Selanjutnya ada di kalian bisa perhatikan di sini bagian MT sama dengan XT kali CT sama dengan DSP SC. Nah, pada DSP SC ini kan proses modulasi yang dilakukan dengan cara mengalihkan message signal dengan carrier. Jadi kan ini message signal terus dikalikan dengan karena terbentuklah sebuah double sideband suppressed carrier. Karena yang akan dilakukan perkalian ya, maka bentuk gelombangnya itu akan mengeluarkan atau mengikuti amplitude dari message signal seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat kan grafik yang paling terakhir ini adalah hasil modulasi atau modulated signal. Nah, kalian bisa lihat di bagian yang paling besar ini, gelombang yang paling besar ini, yaitu di situ bagian amplitudo yang besar karena mengikuti amplitude message signal. Nah, untuk sedangkan amplitude yang message signalnya itu yang kecil, nah amplitudenya tuh amplitudo carrier tuh kan ikut mengecil. Nah, pada saat message signalnya itu melewati 0, amplitude hasil modulasinya juga ikut menjadi 0. Jadi misal kayak X, T, ya itu sama dengan 0 karena message signalnya 0. Modulasinya itu ya misal dari message signalnya 0, berarti untuk modulasinya itu juga 0. Jadi misal nggak ada informasi yang dikirim, maka sinyal hasil modulasinya juga nggak ada. Maksud dari modulasi sinyal itu seperti itu.
Selanjutnya kalian bisa lihat di bagian ini kan rumusnya MT sama dengan AC AM per 2 dalam kurung cos WC plus WM dikali T ditambah cos WC kurangi WM dikali T dalam kurung. Nah, persamaan ini merupakan hasil dari proses modulasi ya teman-teman. Nah, untuk bagian WC plus WM itu tuh bagian pertama yang menunjukkan tentang upper side bind. Nah, untuk WC per bagian kedua, WC per WM ini bagian kedua yang menunjukkan tentang lower side bind. Nah, kita bisa lanjut ke rumus yang kedua tentang XT ARM cos WMT. Nah, persamaan ini hanya menunjukkan bentuk matematis dari message signal. Di sini kalian bisa lihat E sama dengan USB ditambah PSLB per PT. Nah, pada aviansi ini dihitung dengan membandingkan daya yang benar-benar membawa informasi terhadap total daya yang dipancarkan. Jadi pada sini PSB sama dengan A2 A kuadrat C dikali AM kuadrat per 4. Nah, maksudnya di sini yaitu PSB ini tuh harus dilakukan penurunan matematis untuk menghitung total daya sidebind. Nah, ini hasilnya yang diperoleh. Nah, jadi total daya sidebind bergantung pada amplitude karir dan amplitude message signal. Sama dengan PSB. Nah, karena misalkan karir ini nggak bisa dipancarkan, maka total daya transmisi sama dengan daya sidebandnya. Nah, yang terakhir, dari hasil tersebut diperolehlah nilai efisiensi sebesar 1 atau dihitung sama dengan 100%, yang artinya seluruh daya yang digunakan untuk mengirim informasi dan tidak ada daya yang terbuang. Pada karena hal inilah yang menjadi keunggulan utama DSB-SC dibandingkan dengan modulasi AM biasanya. Kalian bisa dapat disimpulkan pada proses DSB-SC ini diawali dengan mengalihkan message signal sehingga mengalihkan message signal dan carrier sehingga menghasilkan dua sidebind yaitu USB dan LSB. Nah, karena carrier tidak dipancarkan, maka seluruh daya berada pada kedua sideband sehingga efisiensi dayanya mencapai 100%. Oke, selanjutnya untuk menghasilkan sinyal DSB-SC yaitu mempunyai dua metode, yaitu metode balanet modulator dengan linear generator. Yang pertama, aku akan menjelaskan metode yang pertama yaitu balanet modulator. Nah, sinyal pengirim atau XT itu mempunyai dua jalur untuk menghasilkan sebuah modulasi. Nah, dua jalur itu ada jalur atas sama jalur bawah. Untuk jalur atas yaitu arahnya tuh ke A modulator, sedangkan jalur bawah itu pada fase reserval 180 derajat. Jalur bawah kan nanti melewati min XT2. Nah, min XT2 itu akan masuk ke A modulator 2. Kedua modulator itu diberikan sinyal carrier yaitu ini. Sinyal carrier ini modulator A modulator dengan A modulator 2 diberikan sinyal carrier dari osilator. Output kedua modulator yaitu ada X1, X1T, X2T. Nah, itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Itu nanti dijumlah atau dikurangkan lalu akan menghasilkan sebuah modulasi. Kedua modulator kan ada X1 sama X2. Nah, X1 itu menggunakan rumus 1 plus MX sama dengan VC cos omega C, dan sedangkan yang X2 sama dengan 1 min MXT VC cos omega
1T. Nah, lalu dari kedua modul tersebut untuk menghitung modulasi yaitu X1T dikurangi X2T rumusnya. Nah, tadi kan untuk X1 kan untuk rumusnya seperti ini, jadi lalu dimasukkanlah ke sini dikurangin dengan X2-nya, lalu menghasilkan nilai V sek cos omega 1 plus nilai mutlaknya 1 plus MXT dikurangin 1 min MXT, lalu menghasilkan 2 MXT V sek cos omega C dan menghasilkan sinyal DSB SCAM. Aku akan menjelaskan pada bagian non-linear generator. Nah, pada non-linear generator itu sinyal XT dengan sinyal karirnya itu akan digabung di kedua titik, itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya dengan polaritas yang berbeda. Polaritasnya kan ada X1T sama dengan cos omega W1 plus XT X2T cos omega 2 min XT. Nah, lalu untuk menghitung modulasinya itu memasukkanlah Y1T dikurangi Y2T. Nah, untuk Y1 dan Y2 seperti yang di atas ini. Nah, untuk Y1 itu menghitungnya itu rumusnya Y1 sama dengan AX1 T plus BX1 kuadrat T. Sedangkan untuk Y2 AX2 T ditambah BX2 kuadrat X. Sekian pembelajaran tentang sinyal DSB-SC. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.